Shalom, perkenalkan nama saya Sri Luciana Menalu. Salam buat kita semuanya. Di sini kita akan membahas tentang riwayat Nabi Nuh. Nah, sobat-sobat, semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, kita akan membahas tentang riwayat Nabi Nuh. Nuh mempunyai seorang istri dan 3 putra. Nama-nama putranya itu adalah Sem, Ham, dan Yafet. Dan masing-masing mempunyai seorang istri. Jadi keluarga Nuh terdiri dari 8 orang. Sekarang, Allah memerintahkan Nuh melakukan sesuatu yang aneh. Dia menyuruhnya membangun sebuah bahtera besar. Bahtera ini besarnya seperti sebuah kapal, tetapi kelihatannya lebih menyerupai sebuah peti yang besar dan panjang. Buatlah bertingkat 3, kata Allah, dan buatlah kamar-kamar di dalamnya. Kamar-kamar itu untuk Nuh dan keluarganya, binatang-binatang dan makanan yang akan perlu bagi mereka semua. Allah juga memerintahkan Nuh membuat bahtera itu sedemikian rupa sehingga air tidak bisa masuk ke dalam. Allah berkata, "Aku akan mendatangkan air bah dan membinasakan seluruh dunia. Semua yang di luar bahtera akan mati." Nuh dan putra-putranya menaati Jehovah dan mulai membangun. Tetapi orang-orang lain hanya tertawa saja. Mereka terus berbuat jahat, tak seorang pun percaya kata-kata Nuh. Makan banyak waktu untuk membangun bahtera itu karena cukup besar. Akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya, bahtera itu selesai. Sekarang Allah menyuruh Nuh memasukkan 2 ekor dari setiap jenis binatang tertentu, jantan dan betina. Tetapi ada juga jenis binatang lain yang Allah perintahkan kepada Nuh agar dimasukkan sebanyak 7 ekor. Allah juga menyuruh Nuh memasukkan segala macam jenis unggas. Nuh berbuat persis seperti yang Allah perintahkan. Kemudian Nuh dan keluarganya juga masuk ke dalam bahtera. Lalu Allah menutup pintu bahtera. Nuh dan keluarganya menunggu di dalam bahtera. Coba bayangkan kau ada bersama mereka di dalam bahtera menunggu. Apakah akan ada air bah seperti yang Allah katakan? Tertulis di dalam kitab Kejadian 6 ayat 9 sampai 12, ayat 7 sampai 1 sampai 9. Hello guys, apa kabar? Semoga kabar baik dan kabar sukacita ya. Oke baik, saya akan membawakan teori yaitu air bah. Eits, sebelum ke situ kita perkenalan dulu ya guys. Perkenalkan, nama saya Sari Mutiara Sinaga. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung semester 4, Grup F, Stambuk 2018. Air bah. Hujan lebat terjadi selama 40 hari 40 malam lamanya. Mulai dari hari ke-17 bulan kedua pada waktu Nuh berumur 600 tahun. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbungkalah tingkap-tingkap di langit. Permukaan air terus meningkat selama 110 hari lamanya sehingga berkuasa seluruhnya selama 150 hari. Air mulai surut dari muka bumi dan terus berkurang, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Mulai dari hari ke-17 pada bulan ke-7 sampai hari ke-pertama bulan ke-10 ketika tampaklah puncak-puncak gunung. Setelah 40 hari Nuh melepaskan seekor burung gagak, setelah 70 hari Nuh melepaskan seekor burung merpati. Periode ini diimplikasikan dari kata 7 hari di dalam Kejadian 8 ayat 10. Dan ternyata perlu untuk total jumlah hari setelah 7 hari Nuh melepaskan burung merpati kedua kalinya. Setelah 7 hari Nuh melepaskan burung merpati ketiga kalinya, sampai saat ini telah terhitung 285 hari. Tetapi baru pada hari ke-1 bulan ke-1 tahun ke-601, Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat muka-muka bumi yang mulai kering. Sejak Nuh masuk ke dalam bahtera yang tertulis di Kejadian 7 ayat 11, terhitung 314 hari sehingga ada jeda selama 29 hari.
Nuh dan keluarganya baru keluar dari Bahtera atas perintah Allah pada hari ke-27 bulan kedua tahun ke-601. Jadi sejak pembukaan tutup Bahtera sampai semua keluar terdapat jeda selama 70 hari. Demikianlah cerita dari air bah. Semoga dapat kita implikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Shalom, perkenalkan nama saya Disna Burkaro, semester 4 Prodi Pak di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Air bah surut. Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Maka Allah mengingatkan Nuh dan segala ternak yang ada bersama dengan dia di dalam Bahtera. Lalu Allah menghembuskan angin hingga air turun ke bumi. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya di dalam Bahtera tersebut, lalu melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu pun terbang pulang pergi sampai air itu kering dari bumi. Kemudian Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Burung merpati pun pulang kembali karena burung tersebut tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Lalu Nuh mengulurkan tangannya untuk menangkap burung itu dan dibawanya masuk ke dalam Bahtera kembali. Nuh menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari Bahtera. Menjelang waktu senja, burung merpati pulang dan membawa sehelai daun zaitun yang ada di paruhnya. Dari situlah Nuh mengetahui bahwa air telah berkurang dari atas muka bumi. Selanjutnya ditunggunya pula sampai 7 hari lagi. Kemudian dia melepaskan burung merpati itu, tetapi burung merpati itu tidak kembali lagi. Dalam tahun ke-600 bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, Nuh membuka tutup Bahtera dan mulai melihat-lihat. Ternyata air sudah mulai kering, dan pada bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari Bahtera itu." Lalu Nuh keluar dari Bahtera bersama-sama dengan istrinya dan anak-anaknya dan juga istri anak-anaknya, serta seluruh binatang-binatang yang ikut bersama dengan dia di dalam Bahtera. Kemudian Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambil Nuh beberapa ekor. Lalu Nuh mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Kemudian Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ronika Silalahi. Saya semester 4 jurusan Pendidikan Agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya akan membahas tentang janji Allah dengan Nuh, terdapat di Kejadian 9. Setelah air bah surut, Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera tersebut beserta segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari Bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan sebuah mezbah yang sangat indah. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan."
Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Suatu hari, Allah datang kepada Nuh dan keluarganya. Nuh tiga anaknya beserta istri-istrinya. Lalu Allah berkata kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, dan segala yang keluar dari bahtera itu yang bersama-sama dengan kamu. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busurku itu tampak di awan, maka aku mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah perjanjian Allah dengan Nuh. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.